Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM, Repi disiapkan teman-temannya. Kabarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, lagu pembuka kelas kita nyanyikan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami siap belajar untuk menuntut ilmu. Rapikan tempat duduk, fokuskan pikiranmu. Kami siap belajar hari ini. Oke. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran kita yang sebelumnya yang sudah kita pelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Berpikir komputasional. Yang keras apa? Berpikir komputasional. Oke, berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang masih ingat? Yaitu proses berpikir untuk memecahkan. Oke. Yaitu proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis. Ada 4 elemen yang dipakai, yaitu AADP. Apa saja? Abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pola. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang konsep kecerdasan artifisial. Materinya tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Menggunakan elemen yang berpikir komputasional tadi, yaitu yang dipakai ada 2. Ada elemen pola dan elemen abstraksi yang kita pakai. Tidak 4-4-nya kita pakai ya. Kenapa kita pakai 2? Ada abstraksi dan pola. Abstraksi nanti kita akan mencari hal-hal yang pentingnya saja yang akan kita pakai untuk pelajari. Terus kenapa memakai pola? Karena di kesempatan kali ini di mesin cerdas dan non cerdas nanti kalian akan menentukan pola yang sama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas, sehingga kita dapat membedakan apa itu mesin non cerdas dan apa itu mesin non cerdas. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan kalian mampu untuk mengetahui atau membedakan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Manfaatnya apa? Sehingga kalian bisa tahu mesin cerdas itu yang seperti apa, apakah bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Terus yang dikatakan mesin non cerdas itu yang seperti apa? Nah, itu nanti kita pelajari pada materi kita kali ini, yaitu tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kita tebak suara dulu ya. Kira-kira kalian tahu nggak itu suara apa? Terus masuk ke mesin cerdas atau mesin non cerdas ya. Kira-kira ini suara apa? Nah.
Tebak aja nggak apa-apa. Mesin. Mesin apa kira-kira? Mesin kait. Mesin apa? Pembersih lantai. Mesin pembersih lantai. Apa? Ada yang tahu suara apa? Mesin cuci. Mesin cuci. Pengering rambut. Mesin cukur. Kalau ini apa? Mixer. Oh. Oke. Yang Ibu setel tadi itu ada suara vacuum cleaner yang pertama, terus yang barusan ada suara kipas angin, yang terakhir ada suara blender. Ada suara blender. Dari 3 suara tadi, ada yang tahu mana yang sering kita pakai di rumah atau ibu kita pakai di rumah? Yang dari suara tadi, kipas angin, kita sering menggunakan kipas angin. Blender juga, oke. Terus, apakah mesin itu bisa bekerja sendiri? Tidak. Bisa bekerja sendiri atau tidak? Kalau misal kipas angin nyala, misal, apa bisa nyala? Tidak. Bisa tidak? Tidak. Kalau blender, kalau kita bilang blender nyala, bisa tidak? Tidak. Terus kalau vacuum cleaner, kalau kita suruh vacuum cleaner, tolong bersihkan rumah. Bisa. Oke. Kenapa bisa? Teknologi. Oke. Nah, dari suara-suara itu, ada yang termasuk pada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, sekarang tadi sudah Ibu jelaskan tujuannya itu kalian bisa membedakan antara mesin cerdas dan non cerdas. Kemudian nanti kalian juga bisa menjelaskan perbedaannya, memberikan contoh dari kedua jenis mesin cerdas dan mesin non cerdas. Contohnya apa? Contoh alat-alatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian nanti kalian juga mengelompokkan benda-benda tersebut ke dalam jenisnya, jenis mesin cerdas ataukah mesin non cerdas. Tadi tebak suara sudah ya. Nah, sekarang apa itu yang dikatakan mesin cerdas? Cerdas. Mesin cerdas itu apa? Alat yang bisa berpikir sendiri atau setelah kita memberikan perintah, yang bisa melakukan seperti halnya manusia. Seperti tadi vacuum cleaner ya. Ketika sudah kita perintahkan satu kali, mesin akan berpikir dan menyerap apa yang kita perintahkan. Nanti ketika kita memerintahkan lagi, si mesin tinggal berjalan, tinggal mengerjakan. Kalau blender tadi, terus apa lagi? Kipas angin, apakah bisa? Tidak. Jadi mesin cerdas itu mesin yang bisa menjawab, bisa berpikir, terus apa lagi? Bisa memberi
Phone. Seperti apa? Contohnya seperti apa? Robot, Google Assistant, atau AI ya? Yang suka kalian pakai itu AI. Terus kamera pintar. Kamera pintar itu yang bagaimana? Yang bisa merekam wajah kita. Sedangkan mesin non cerdas apa? Ya, alat yang hanya bisa bekerja ketika kita perintahkan. Contohnya apa tadi? Blender, kipas angin, ya sepeda, boleh mesin jahit manual, ya sensor, oke. Di sini Ibu ada, coba kalian perhatikan dulu videonya. Walker X selangkah lebih dekat untuk menjadi standar dalam robotika humanoid. Walker X dapat melakukan berbagai tugas rumah tangga seperti menyajikan teh, menuangkan cairan, menyiram bunga, menyiram permukaan, dan mengoperasikan penyedot debu. Bingo. Oke, dari video tersebut Walker X termasuk ke mesin cerdas atau mesin non cerdas? Apakah robot itu pintar? Pintar, tapi tidak bisa menggantikan peran manusia. Tidak ya, tidak ada yang bisa melebihi pintarnya orang manusia. Meskipun robot pintar, tapi robot juga diciptakan oleh ya. Jadi kita jangan bergantung kepada robot. Kemudian di sini Ibu ada LKPD. Sebelum Ibu bagikan LKPD, kalian bentuk kelompok dulu menjadi 4 kelompok. Silakan, bebas lah. Ibu tidak akan memerintah. Heru. Silakan. Sudah? Baik, di sini sudah terbentuk kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dan kelompok 4. Ingat-ingat ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ada LKPD-nya sudah? Oke. Itu untuk mengerjakan tugas kelompok ya. Di sini Ibu ada 4 gambar. Ya, coba perhatikan. Di sini Ibu memiliki 4 gambar. Ini gambar apa yang pertama? Kulkas. Google. Home. Ini gambar HP Google. Termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Yang kedua ini gambar apa? Kompor. Mesin cerdas atau non cerdas? Yang ketiga? Drone. Mesin cerdas atau non cerdas? Oke, yang terakhir? Sepeda. Cerdas atau tidak? Non cerdas. Oke. Setelah kalian udah paham ya, setelah kalian dibentuk kelompok, Ibu di situ ada LKPD-nya, bisa dibaca dulu.
LKPD-nya itu kalian diperintahkan untuk ini kertasnya. Membuat poster. Membuat poster. Sama kelompoknya. Gambar atau tuliskan yang termasuk mesin cerdas dan mesin non cerdas. Itu kertasnya kan ada 1 lembar, dilipat menjadi 2. Kemudian yang sebelah kiri kalian tulis mesin cerdas, yang sebelah kanan mesin non cerdas. 2 saja, 2 alat. Mau digambar atau ditulis boleh. Tulis B. Silakan. Ditulis dulu di atasnya mesin cerdas, mesin non cerdas. Tulis kalau dibuka. Sudah gitu. Nah, sebelah sini mesin cerdas, yang sini mesin non cerdas. Iya, mesin. Ya itu sambil dikerjakan. Ditulis kelompoknya. LKPD-nya diisi ya. LKPD-nya diisi kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Ditulis. Nanti mesin cerdas yang kalian atau mesin non cerdas yang kalian tulis nanti di sini dijawab ya, kan ada pertanyaannya. Apa fungsi alat tersebut? Mengapa? Apa manfaatnya di rumah atau di sekolah? Ya, setelah kalian menentukan mesin cerdas dan mesin non cerdasnya apa saja, 2 saja ya. Nanti di LKPD itu ada pertanyaan. Dilihat di bagian paling bawah. Di bagian C-nya tugas kedua. Di situ ada apa fungsi alat tersebut. Kemudian mengapa alat tersebut termasuk cerdas atau tidak cerdas. Terus apa manfaatnya di rumah atau di sekolah. Silakan. Ini LKPD-nya ada yang ngisi. Ada yang ngisi ini LKPD-nya, ditulis kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Untuk mengisi, tadi kan sudah dijelaskan. Apa itu mesin cerdas? Mesin yang bisa berpikir seperti manusia, bisa menjawab, mempelajari data, memberi respon otomatis. Kemudian mesin non cerdas itu alat yang hanya bisa bekerja jika diperintah langsung. Nah, perbedaannya apa? Mesin cerdas bisa belajar dan merespon atau menjawab. Kalau mesin non cerdas hanya mengikuti perintah. Ya. Terus, sudah? Kita kocok yang mau presentasi. Aktif tuh semua apa cuma beberapa orang? Sudah? Siap ya? Kelompok berapa yang presentasi pertama? Kelompok 3. Silakan. Silakan maju. Assalamualaikum, kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pelajaran coding. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 3 akan akan presentasikan mempresentasikan hasil diskusi kami. hasil diskusi kami. Mesin cerdas, vakum cleaner, drone, robot, mesin non cerdas, kompor, sepeda. Oke. Terus keduanya? Membersihkan debu karena parfum kuliner fungsinya bisa membersihkan debu, drone fungsinya bisa memindai, robot fungsinya bisa membantu pekerjaan rumah. Mengapa alat itu termasuk cerdas atau tidak? Karena bisa membantu pekerjaan rumah. Apa manfaat di rumah atau di sekolah? Vakum cleaner bisa membersihkan debu, drone bisa mengamati seseorang, robot bisa membantu pekerjaan rumah. Kemudian, Apakah kamu merasa kelompokmu bekerja sama dengan baik? Iya. Siapa anggota yang paling aktif membantu? Semua. oke. Ada yang sama dengan kelompok 3? Mesinnya atau alatnya yang digunakan. Fungsinya barangkali ada yang mau menambahkan atau manfaatnya atau sama? Sama? Oke, dari kelompok 1 menanggapi tidak dari kelompok 3, penampilan kelompok 3? Ada mau menanggapi atau menambahkan? Tidak. Kelompok 2? Kelompok 4? Tidak. Oke, silakan bisa kembali lagi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Untuk hasilnya nanti bisa dikumpulkan. Baik anak-anak, tadi sudah presentasi. Sekarang Ibu ada beberapa kartu. Kita bermain kartu mesin cerdas. Setiap kelompok Ibu bagi 5 cak ya. Nanti kartu ini kalian tempelkan di sini. Sini ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Dari kartu-kartu ini yang masuk ke mana? Mesin cerdas kah atau mesin non cerdas kah? Oke? 2, 3, 4, 5. Oke. Tiga dulu. Mobil listrik. Nih. Ya. Sudah dapat? Sudah dapat semuanya? Setiap kelompok sudah dapat? Oke. Sekarang maju. Dari kelompok 1 dulu maju. Termasuk. Mana? Mesin cerdas atau non cerdas? Sok tempelkan. Silakan maju lagi. Sepeda cerdas dan cerdas. Lagi terus sambung. Sambung terus. Terus sambung. Sambung lagi. Mobil biasa Nih. Itu yang merekam diri. Oke, kita lihat ke sini. Di sini sudah ada beberapa kartu yang ditempel oleh kalian. Yang termasuk mesin cerdas di sini ada voice assistant atau Google Voice ya. Nah, terus ada smartwatch.
Jam tangan yang kayak telepon atau kayak HP. Jam waker. Ini rekam diri, Google rekam diri. Yang ini Google Assistant, mesin cuci otomatis, vacuum cleaner, drone. Apakah dari mesin cerdas ini sudah betul semua? Boleh betulkan? Maju aja nggak apa-apa. Kalau memang ada, ya. Terus ada lagi nggak yang di sini? Yang di mesin cerdas ada yang perlu diperbaiki? Oke. Apa itu mesin cerdas? Yang bisa berpikir, terus bisa merespon atau menjawab. Ini semua kan bisa. Ya tidak? Ya. Hanya diberi perintah sekali, berikutnya berpikir sendiri. Tidak mungkin, kan tadi sudah dijelaskan. Yang dikatakan mesin cerdas itu yang merekam apa yang kita perintahkan sekali dan kesananya mereka melakukan sendiri, tidak harus diperintah ulang. Ya, kalau yang mesin non cerdas ini harus diperintah secara berulang-ulang. Ya, tidak cukup satu kali. Misal seperti kalkulator. Tadi kan sudah dijelaskan kalkulator. Dia pintar berhitung, pandai berhitung. Tapi apakah mesin cerdas? Tidak, karena harus diperintah berulang kali. Ya. Kemudian dari tugas kelompok tadi, kalau kalian tahu kalkulator? Tahu. Alat untuk apa? Alat untuk menghitung. Apakah kalkulator termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas atau tidak cerdas atau non cerdas? Cung, yang kalkulator termasuk mesin cerdas. Bisa diberi alasannya kenapa? Bisa menjawab pertanyaan. Karena bisa menjawab pertanyaan. Apakah kalkulator 5 ditambah 2 berapa? Seperti itu? Oke. Terus yang menjawab non cerdas. Bisa angkat tangan. Yang menjawab kalkulator itu non cerdas. Ya, dari kelompok 2. Kenapa alasannya? Harus diperintah. Kira-kira. Coba ya, Ibu di sini buka kalkulator. Oke, di sini ada kalkulator. Kalau mesin cerdas berarti tadi apa ciri-cirinya? Bisa berpikir, bisa menjawab pertanyaan atau merespon. Kita cek. 75 dikali 2 hasilnya berapa kalkulator? Berarti cerdas atau tidak? Ya. Padahal dia pintar ya kalau untuk berhitung. Ya tidak? Ya. Tapi kenapa dikatakan tidak cerdas? Atau cerdas atau tidak ini kalkulator? Ya. Ternyata kalkulator itu tidak cerdas atau mesin non cerdas. Kenapa alasannya? Karena harus diperintah. Coba tadi kan kalau kita perintahnya dengan atau bisa berpikir sendirinya, misal 75 dikali 2, bisa langsung memberi jawaban atau merespon. Kalau kita perintah 75 dikali 2, berapa hasilnya? Nah, berarti kalkulator ini termasuk mesin non cerdas karena harus diperintah, menunggu perintah. Kalau tidak diperintah, tidak akan memberi jawaban atau tidak merespon. Oke, sekarang Ibu ada kuis. Kalian jawab langsung saja. Oke? Boleh di sini temannya satu untuk mengoperasikan. Wildan.
Sambil menjawab tapi ya, tidak hanya untuk mengoperasikan saja. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Silakan pencet. Silakan. Jangan menghalangi atuh. Oke, jawab bareng-bareng. Builder sudah menjawab. Sekarang jawab bersama-sama. Mesin cerdas atau mesin otomatis? Mesin non cerdas atau otomatis? Mesin otomatis. Oke. Kita evaluasi ya, kita asesmen. Sok. Oke. Selanjutnya. Benar atau salah? Selanjutnya. Benar atau salah? Cerdas atau non cerdas? Oke. 3 lagi. Bisa belajar sendiri mengenal dan membuat keputusan. Mesin cerdas hanya bisa bekerja sesuai perintah dan tidak Mana hijau atau ungu? Oke. Karena ungu atau hijau? Satu lagi, terakhir. Tidak bisa berjalan jika Orange atau ungu? Oke, beri aplaus untuk kita semua. Berarti sudah paham ya apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalian sudah paham? Diskusi sudah. Nah, sekarang kita refleksi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mesin cerdas bisa berpikir seperti mesin cerdas tadi. Mesin cerdas bisa berpikir seperti manusia. Selain berpikir, apa lagi? Tadi kalkulator bisa berpikir. Kalau mesin cerdas itu bisa berpikir sendiri, bisa menjawab atau merespon. Kemudian, kalau mesin non cerdas harus diperintah. Ya, hanya melakukan sesuai dengan perintah. Kalau yang membedakan keduanya itu apa? Kita bisa membedakan keduanya dengan mengamati dan berpikir kritis. Mengamati seperti tadi kalkulator. Kita harus tahu dulu ya, kalkulator itu cerdas atau tidak, padahal bisa menghitung sendiri. Ya tidak, harus bisa menghitung sendiri, tapi dikatakan tidak cerdas karena tadi harus diperintah. Nah, sekarang pertanyaan refleksinya. Apa mesin cerdas yang paling kamu sukai? Mesin cerdas yang paling kamu sukai? Robot Walker X tadi katanya. Bisa apa? Mengapa kalian suka robot itu? Bisa diperintah. Bisa apa saja?
Nah, membersihkan, bisa membantu kita untuk membantu bersih-bersih rumah, boleh. Kemudian apa bahayanya kalau kita terlalu tergantung pada mesin cerdas? Kita tidak bisa melakukan sendiri. Apalagi? Jadi malas ya, karena ketergantungan. Terus bagaimana kamu bisa menggunakan teknologi dengan bijak? Bagaimana penggunaannya? Teknologi itu digunakan ketika diperlukan saja. Jangan setiap saat kalian melakukan aktivitas membutuhkan mesin cerdas ya. Sekarang ibu punya ini apa ya namanya ya? Sticky note yang nanti akan kalian beri tulisan di sticky note ini. Menuliskan satu hal yang paling menarik dari pelajaran hari ini. Ya, sudah paham? Sticky note ini untuk apa? Menuliskan satu hal yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini. Kemudian setelah selesai menulis, langsung tempel di pohon teknologi cerdas. Paham? Tidak harus nunggu orang lain maju, tapi ketika kita sudah selesai nulis, langsung tempelkan saja. Oke? Oke. Nggak harus pakai ini ya, karena di sini sudah ada lemnya. Awas nanti nempel ke buku. Nulisnya di bagian bawahnya. Iya, satu ewang. Ada dibalik. Ada yang kebalik. Awas kebalik, yang ada lemnya di bawah ya. Mampu ibu. Terus ibu. Itu guys. Ada dong. Yang ada lemnya ditaruh di bawah, ini di bawah. Jadi menghadapnya ini, nulisnya di sini. Nah, ulah ditempel lem aja, nempel karena eta. Nah, Ternyata yang ada lemnya di bawah ya, berarti nulisnya di atas yang tidak ada lemnya. Nah, sudah semua? Hah? Entas, tempelkan yang sudah. Di atas, di atas. Ya. Yang sudah boleh langsung ditempel. Sudah? Ngacak boleh, nggak harus ngurut ya, nempelkannya. Ngacak boleh, nggak apa-apa, nggak harus ngurut. Nah, boleh. Ya, bebas lah, sok. Sudah? Ada lagi? Silakan. Ayo ditulis. Balik.
Tadi itu balik betul nggak beda sih? Betul beda sih. Oke, di sini ada banyak. Ternyata AI bisa membantu orang mencari jalan lewat Google Maps katanya. Oke. Terus yang paling menarik lagi, saya kagum ada aplikasi yang bisa menggambar otomatis. Saya baru tahu kalau AI bisa membaca tulisan. Terus ternyata AI juga ada untuk gamesnya. Boleh. Menarik ya. Saya sangat senang belajar membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan kita kasih applause atau tepuk jempol untuk kita semua. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang manfaat kecerdasan artifisial ya. Sekian Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.